Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi atau akan menjawab salah satu tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya pribadi yaitu Sudirman, NIM 2110200051. Adapun rekan-rekan saya yang pertama itu Oriza Hidayat, yang kedua Alfian Syukron, dan yang ketiga Muhammad Alif Haki, yang keempat Alifka, dan yang terakhir yang kelima Faiga Ismail. Baik, adapun yang akan memaparkan materi pertama saya pribadi, yang mana saya akan memaparkan materi yang berjudul Identitas Nasional. Baik, sebelum kita mendalami daripada materi identitas nasional, hendaknya kita mengetahui apa itu identitas nasional. Yang pertama, kata identitas, yang mana identitas ini berarti ciri-ciri atau keadaan khusus pada jati diri seseorang. Adapun nasional yaitu berarti sifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri, yang dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Adapun fungsi identitas nasional, yang pertama itu untuk membedakan dengan negara yang lain. Yang kedua, ketika kita sebagai bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Adapun fungsi yang ketiga adalah apa yang membedakan kita bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang pertama, aspek yuridis dalam identitas nasional, yaitu bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Adapun bendera Indonesia yaitu merah putih, dan adapun bahasa yaitu bahasa Indonesia, dan adapun lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Adapun lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Baik, kita masuk pada penjelasan tentang Pancasila. Pancasila identitas adalah identitas nasional. Menurut Kailan 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yakni sifat. Yang pertama, religius. Yang kedua, sikap menghormati bangsa dan manusia lain. Yang ketiga, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Adapun yang terakhir yaitu faktor-faktor pembentukan identitas nasional, yang mana pembentukan identitas itu secara bersama yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah
primordial, yang kedua adalah sakral, dan yang ketiga adalah tokoh. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kelima sejarah. Adapun yang keenam itu perkembangan ekonomi, dan yang terakhir adalah kelembagaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Olehnya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang negara. Apa itu negara? Secara umum, negara bisa dijelaskan sebagai bentuk organisasi dan masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuatan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Adapun fungsi negara. Fungsi negara antara lain yaitu melaksanakan penertiban negara dalam mencapai tujuan bersama, dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi rakyat dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. 3 adalah pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan sebuah proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Adapun unsur-unsur negara, selain pengertian negara dan fungsinya, ada juga beberapa unsur dasar negara, antara lain 1. Rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. Leacock mengatakan bahwa negara tidak akan berdiri tanpa adanya kelompok orang yang mendiami bumi ini. Diperlukan adanya kumpulan-kumpulan orang yang tinggal di suatu negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. 2. Ada wilayah. Wilayah merupakan unsur kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara dapat terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen, mustahil untuk membentuk sebuah negara. 3. Pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dan wilayah yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian
Masalah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan adapun prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik, yaitu pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. F. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintah yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua adalah prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama adalah pemusatan kekuasaan. Yang kedua adalah pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. C. Rule of power. D. Pembentukan pemerintahan yang tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kanurul Iza dengan NIM 2110260. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggara pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah ada lima prinsip penyelenggara pemerintah daerah, yaitu yang pertama itu prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan membangun daerah. Yang ketiga yaitu prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat yaitu prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima yaitu prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia ada 3 landasan, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, dan Undang-Undang UU. Dari penjelasannya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar sebelum 1945
pasal 18 ayat 1 dan 2 menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang kedua yaitu ketetapan MPR RI menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang ketiga, undang-undang ada 2, yaitu UU yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif dari kelompok 3 akan meneruskan materi pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Terus, pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Terus, hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Terus, faktor-faktor identitas nasional. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor tersebut meliputi: yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif.
Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menentukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Terus yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. 6. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiga. Saya dari kelas TBA 2 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materi keempat, yaitu mengenai konstitusi. Kemarin kita telah mendengarkan penjelasan materi pertama, yaitu identitas nasional, materi kedua yaitu mengenai negara, dan materi ketiga mengenai kewarganegaraan. Baik, kita lanjut. Konstitusi. Konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa konstitusi terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Konstitusi bisa dijelaskan juga, atau maksudnya memiliki beberapa arti dari para ahli. Menurut Bolingbroke, konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Yang kedua, menurut Jimli Asdi Siddiqi, pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut undang-undang dasar, serta dapat pula tidak tertulis. Yang ketiga yaitu menurut Wade, Wade. Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Yang keempat, ada menurut Miriam memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
Yang keempat, ada menurut Miriam Budiarjo. Pengertian konstitusi menurut Miriam Budiarjo yaitu keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan secara harfiah atau istilah dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti undang-undang dasar. Ini merupakan bentuk sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah konstitutio menjadi undang-undang dasar. Hal tersebut juga disesuai dengan kebiasaan orang-orang Belanda serta Jerman. Baik, setelah tadi kita telah membahas pengertian konstitusi dan asal istilah konstitusi, kini kita beralih ke fungsi-fungsinya. Adapun fungsi konstitusi yang dimaksud adalah fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, ada fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, ada fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Berikutnya ada fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Selanjutnya ada fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Berikutnya ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Fungsi berikutnya yang terakhir ada fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Ya, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Saya rasa itulah penjelasan singkat yang saya jelaskan mengenai materi mengenai konstitusi. Sekian dan